Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai anak-anak. Wah, seneng banget ya Lausa hari ini dong. Ketemu lagi sama anak-anak di studionya Brave Kids. Studio Brave Kids ya. Iya Lausa Mafian, apa kabar? Sehat nih Lausa Vanessa, lihat nih badannya. Berharap anak-anak juga pada sehat ya Iya Lausa. dong, harus. Kalau mungkin ada yang lagi kena COVID atau keluarganya kena COVID, nggak boleh bersedih. Iya, nggak boleh dong. Tetap sukacita. Bersukacita. Semangat. Kita mau sekolah minggu sama-sama ya Lausa. Yes. Kita mau katakan, kita mau bernyanyi. Ya. Karena kasih Tuhan itu selama-lamanya buat kita Benar. Lausa. Iya Lausa, makanya Lausa Mafian selalu bahagia, happy selalu. Iya Lausa. Oke deh, Ya. kita ajak anak-anak bangkit berdiri. Kita Iya. menyanyikan pujian kita ya. Oke. menyenangkan hati Tuhan. Betul Lausa Vanessa. Nah, kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelum itu mau minta Lausa Mafian untuk pimpin kita dalam doa ya. Siap. Yuk anak-anak, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh kembali beribadah, memuji nama Tuhan, dan juga kami akan belajar firman Tuhan. Karena itu berkati setiap kami, biarlah hati pikiran kami tertuju kepada Tuhan, sehingga setiap pujian yang kami naikkan menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus, kami serahkan dari awal hingga selesai ibadah kami. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Lausa Mafian. Sama-sama Lausa. Nah, Lausa Mafian, Ya. Lausa Mafian punya sahabat nggak Lausa? Wah, punya dong Lausa. Iya, tapi sahabat yang ada di dunia ini tuh biasanya nggak ini ya Lausa, nggak sejati. Kita punya satu sahabat loh Lausa yang sejati. Iya betul sekali. Dia sahabat buat semua orang, dia nggak pernah pilih-pilih Lausa. Iya, benar juga ya. Kan sahabatnya Lausa Mafian bukan sahabatnya Lausa Vanessa ya? Iya Lausa. Lausa Vanessa punya sahabat juga bukan sahabatnya Lausa Mafian. Makanya. Iya. Tapi Tuhan kita itu sahabat buat semua anak ya Lausa. Iya. Mau masih kecil, Bener. udah besar atau udah tua pun Udah kayak jadi kita sahabatnya Tuhan ya kita. Iya. Oke, kita mau ajak anak-anak buat lanjutkan puji-pujian kita. Kita mau katakan Yesus sahabat semua anak. Ya. Anak-anak sambil tetap bangkit berdiri, ikuti gerakan kami ya. Kau yang menjagaku senantiasa setiap hari, Kau yang memeliharaku sepanjang hidupku. Dia sahabat terbaik yang
kasih-Nya tak pernah berubah. Dia penebus dan sahabat semua anak. Dia Tuhan dan Yesus namanya. Tahu yang menjaga. Ku tahu yang menjagaku senantiasa setiap hari. Ku tahu yang memeliharaku sepanjang hidupku. Dia sahabat terbaik yang pernah aku miliki. Dia Tuhan dan Yesus namanya. Dia penebus dan sahabat semua anak. Dia istimewa, kasih-Nya tak pernah berubah. Dia penebus dan sahabat semua anak. Dia Tuhan dan Yesus namanya. Dia penebus dan sahabat semua anak. Dia istimewa, kasih-Nya tak pernah berubah. Dia penebus dan sahabat semua anak. Dia Tuhan dan Yesus namanya. Dia Tuhan dan Yesus namanya. Iya, Lause, Senang ya? sahabat kita itu siapa namanya, Lause? Tuhan Yesus. Betul, bukan sahabatnya Lause Mafian doang, bukan Ya. sahabatnya Lause Vanessa doang, tapi sahabat semua. Semuanya. Ih, senang banget Lause. ya. Sekarang kita mau angkat pujian apa nih, Lause? Lagu tema kita dong, Lause Vanessa. Oh iya, lagu tema kita mau bilang Tuhan Yesus itu luar biasa Ya, ya, Lause. awesome Lause. Iya betul, anak-anak pasti juga udah pada belajar lagunya. Iya, udah 3 minggu, sekarang minggu keempat Minggu nih. keempat pasti udah pada bisa. Kita mau pujikan ini sama-sama ya. Oke, Lause Vanessa. For you I clap and lift my hands. Oh God, for you I sing and dance. No one is greater, no one is stronger. I worship you because you are awesome. That's why I praise you, Lord. You are awesome. I live to know you more. From the ground to the sky, rocking side to side. I praise because you're awesome. I praise because you're awesome. For you I clap and lift my hands. Oh God, for you I sing and dance. No one is greater, no one is stronger. I worship you because you are awesome. That's why I praise you, Lord. You are awesome. I live to know you more. From the ground to the sky, rocking side to side. I praise because you're awesome. I praise because you're awesome. Not just for what you do, but for who you are. You are God, you are God. Yeah, we praise you, God. Not just for what you do, but for who you are. You are God, you are God. Yeah, we praise you, God. You are awesome. That's why I praise you, Lord. You are awesome. I live to know you more. From the ground to the sky, rocking side to side. I praise because you're awesome. I praise because you're awesome. Praise because you're awesome. I praise because you're awesome. Iya, Lause. Kita mau terus mau cari tahu tentang Tuhan, Lause. Ya, karena dia memang sangat-sangat awesome, greater, and stronger ya, Lause ya. Iya, Lause. 3 minggu ini bahkan kita udah tahu nih mujizat Tuhan itu luar biasa Iya. ya, Lause. Dari Iya. minggu pertama apa, Lause? Air menjadi anggur, Lause. Wah, hebat banget, dari Iya. air bisa jadi anggur, Lause. Terus minggu kedua, Minggu kedua itu orang kusta disembuhkan. wah hebat banget, udah Iya. bisa ganti air jadi anggur. Kalau kita terus kalau kita sembuhin orang. kita bisa apa? Kita Nggak taruh bisa air apa, putih Lause? kasih sirup. Kasih sirup misalnya ya. Terus minggu ketiga, minggu lalu. Minggu lalu itu hamba perwira itu disembuhkan, Lause. Oh iya, berarti udah 2 mukjizat Tuhan Ya. tentang menyembuhkan. Ya. Yang pertama, ubah air jadi anggur. Iya, hebat ya. Iya, hebat banget Tuhan kita. Nah, sekarang kita mau tahu nih mukjizat Tuhan yang keempat kira-kira ada apa ya, Apa ya? Lause? Nah, kita mau dengar firman Tuhan. Ya. Kita mau katakan
Yesus pokok dan kita carangnya. Oke. Kita mau terus berbuah di dalam Tuhan ya Lausa. Ya, Lausa. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalam Dia, oh oh tinggallah di dalam Dia, oh oh tinggallah di dalam Dia, pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Kau. tinggal di mana? Tinggallah di dalam Dia, oh oh tinggallah di dalam Dia, oh oh tinggallah di dalam Dia, pastikan berbuah. Sekali lagi ya anak-anak, kita menyanyikan pujian ini. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalam Dia, oh oh tinggallah di dalam Dia, oh oh tinggallah di dalam Dia, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta siapa? Yesus cinta semua. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalam Dia, oh oh tinggallah di dalam Dia, oh oh tinggallah di dalam Dia, pasti kau berbuah. pasti kau berbuah. Kita ulangi lagu ini sekali lagi ya anak-anak. Oke, Lausa. Yesus pokok dan kita caranya, Tinggal di mana? tinggallah di dalam Dia, oh oh tinggallah di dalam Dia, oh oh tinggallah di dalam Dia, pasti kau berbuah. Iya. Lausa kita pasti berbuah ya Lausa kalau tinggal di dalam Betul Tuhan, sekali. Lausa. Nah anak-anak pasti udah pada siap buat dengar firman Ya. Tuhan Lausa. Lausa Malvin juga udah siap karena Lausa Malvin mau berbuah, Lausa. Iya Lausa, anak-anak juga pasti pada mau berbuah. Nah Iya. anak-anak boleh duduk, Ya. kita mau dengar firman Tuhan sama-sama. Lausa Vanessa sama Lausa Mafian juga mau dengar firman Ya dong, Tuhan. pasti. Iya, nanti kita ketemu lagi setelah Iya. firman Tuhan ya. Kita ke studio sebelah dulu nih. Oke deh Lausa. Oke. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan anak-anak. Ya. Shalom Brave Kids, apa kabarnya? Bersyukur ya pada hari ini kita bisa bersama-sama lagi beribadah kepada Tuhan dan tiba saatnya kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kalau minggu lalu Lausa Malvian sudah bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Nah hari ini kita mau mendengar cerita tentang mukjizat yang Yesus lakukan juga. Ada yang tahu cerita apa hari ini? Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan lebih jauh, kita sama-sama berdoa dulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami bersyukur buat kemurahan, kasih karunia, kebaikan yang Tuhan tunjukkan dalam hidup kami. Tuhan, di tengah-tengah situasi yang masih ada pandemi, Tuhan tolong kami. Supaya kami tetap percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, Tuhan yang peliharakan kami dan keluarga Papa Mama kami semua. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati Lausa Hendra yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong, memakai menjadi pemberita firman Tuhan.
Dan biarlah anak-anak di rumah, dimanapun berada, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang sertai, dan hati kami disiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan menyapa kami, menolong kami, dan kami boleh sungguh dikuatkan lagi oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Oke, Brave Kids, hari ini kita akan mendengar suatu cerita bagaimana Tuhan Yesus juga mengadakan suatu mukjizat yang luar biasa. Tuhan Yesus waktu itu ketika dia di dalam catatan Injil Markus, ya, dikatakan bahwa Yesus baru saja menyembuhkan orang yang kerasukan roh-roh jahat di daerah Gerasa. Lalu sesudah itu dia naik ke perahu, kemudian dia menyeberang. Nah, di seberang danau itu, ketika Yesus akan tiba ke tepi danau itu, ada seorang bapak. Siapakah bapak ini? Bapak ini adalah seorang kepala rumah ibadat. Bapak ini biasa mengurus rumah ibadat orang-orang Yahudi. Dia memandang dari kejauhan, melihat Yesus yang ada di perahu, dan ketika itu dia berharap kepada Yesus. Nah, bapak ini bernama Yairus. Kenapa? Apa yang membuat Bapak Yairus ini begitu menanti-nantikan Yesus? Begitu mengharapkan Yesus yang namanya mulai tersebar bahwa dia sanggup melakukan mukjizat, menyembuhkan orang yang sakit dan mengusir roh-roh jahat dari orang yang kerasukan. Bapak Yairus ini berharap kepada Yesus. Lalu Yesus itu akhirnya tiba di seberang, tiba di tepi danau. Orang-orang banyak sudah berkerumun, sudah menanti-nantikan Yesus. Mereka ingin mendengar Yesus mengajarkan firman Tuhan. Mereka ingin melihat Yesus juga mengadakan mukjizat yang luar biasa. Nah, salah seorang dari yang berkerumun itu, dari orang banyak itu yang menanti-nantikan Yesus di tepi danau adalah Bapak Yairus tadi. Lalu ketika Yesus tiba di tepi danau itu, Bapak Yairus langsung mencari Yesus, langsung menjumpai Yesus dan memohon kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tolong datanglah ke rumahku, berikanlah kesembuhan kepada anakku. Brave Kids, kenapa? Ada apa yang terjadi? Bapak Yairus punya seorang anak. Dan anak itu sedang menderita di rumahnya. Sedang sakit berat. Dan hampir-hampir mati. Karena itu Bapak Yairus begitu memohon kepada Tuhan Yesus. Datanglah ke rumahku. Tumpangkanlah tanganmu kepada anakku. Supaya anakku yang sakit itu dapat menjadi sembuh kembali. Bapak Yairus memohon dengan sangat. Minta tolong kepada Tuhan Yesus. Karena dia dengar Yesus begitu berkuasa, menyembuhkan dan mengadakan berbagai mukjizat. Kemudian Yesus itu bersama-sama dengan Pak Yairus menuju ke rumah Pak Yairus. Dan kemudian kalau kita memperhatikan di dalam catatan Injil Markus pasal 5, Tuhan Yesus itu melihat bahwa orang-orang berkerumun di sana dan banyak orang yang berbondong-bondong mengikut dia. Tetapi tiba-tiba ada orang yang datang menjumpai Bapak Yairus. Orang-orang itu datang dengan terburu-buru dan begitu tergesa-gesa menjumpai Bapak Yairus. Lalu berkata kepada Pak Yairus, apa yang dikatakan orang-orang itu kepada Bapak Yairus? Pak Yairus, anakmu sudah mati. Anakmu sudah mati. Apa yang terjadi? Tidak usah lagi menyusahkan guru. Lalu Pak Yairus menjadi begitu gentar dan takut. Orang-orang berkata, tidak usah repot-repot merepotkan Tuhan Yesus. Tidak usah merepotkan guru. Kenapa? Karena putri sudah mati. Anak dari Yairus sudah mati. Untuk apa lagi Yesus datang ke rumah Pak Yairus? Kan Yesus sibuk. Begitu. Lalu Pak Yairus menjadi takut.
menjadi susah hati. Tetapi Yesus berkata kepada Pak Yairus, tenang saja, tidak usah takut. Tidak usah takut, percaya saja. Percaya saja. Yesus menenangkan hati Pak Yairus. Kenapa? Karena Yesus tahu apa yang akan dia lakukan segera setelah ini. Lalu ketika mereka berjalan akhirnya sampai ke rumah Pak Yairus. Orang-orang di sana sudah banyak, sudah berkerumun. Kenapa? Mereka menangis, mereka meratap. Kenapa? Karena anak Pak Yairus sudah mati. Anak yang masih kecil itu, umur 12 tahun, sudah meninggal dunia. Mereka menangis, mereka meratap, mereka turut bersedih, berduka atas meninggalnya anak Pak Yairus. Brave Kids, Yesus berbicara kepada orang-orang di sana yang sedang menangis dan meratap atas kematian anak Pak Yairus. Untuk apa kamu menangis dan meratap? Dia hanya tidur. Wah, orang-orang mendengar Yesus berkata seperti itu, malah melihat dan tertawa kepada Yesus. Orang sudah mati kok dibilang tidur? Gimana sih Yesus ini? Mereka menertawakan Yesus, mereka tidak percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa anaknya Pak Yairus sudah mati. Oh, sudah mati kok masih dibilang tidur. Yesus ini kagak tahu ya, tidak tahu ya bahwa putri anak Pak Yairus ini sudah mati. Mereka tertawa saja karena mereka tidak kenal siapa Yesus. Mereka tidak sungguh-sungguh tahu bahwa Yesus akan segera melakukan sebuah mukjizat yang luar biasa. Lalu Yesus berkata kepada Pak Yairus dan istrinya, suruh orang-orang ini pergi. Dan Yesus hanya membawa beberapa muridnya. Ada 3 orang murid, ya, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan bersama dengan kedua orang tua yang bersedih ini, Pak Yairus dan istrinya, karena anaknya baru saja meninggal dunia. Lalu masuk ke kamar, Yesus masuk ke kamar di mana anak Pak Yairus dibaringkan, dan bersama-sama dengan murid-muridnya yang 3 orang itu dan kedua orang tua dari anak yang baru meninggal dunia ini. Yesus lalu mendekati anak Pak Yairus, memegang tubuh anak yang baru meninggal itu. Lalu berkata, Talita kum, Talita kum. Apa itu artinya? Yesus sedang berbicara dalam bahasa Aram kepada putri, anak dari Pak Yairus itu. Artinya, hai anak perempuan, bangunlah. Hai anak perempuan, bangunlah. Yesus berbicara kepada anak Pak Yairus yang sudah tidak bernafas, yang sudah meninggal. Tetapi perkataan Yesus kepada seorang yang meninggal itu, putri Pak Yairus itu, bukan perkataan biasa. Yesus berkuasa dan Yesus memanggil anak itu untuk bangun. Yesus ngomong kepada anak Pak Yairus yang meninggal itu, sudah tidak bernafas, sudah mati. Tetapi Yesus berfirman dan berkata kepada anak Pak Yairus itu, hai anak perempuan, bangunlah, bangunlah. Yesus menjamah tubuh yang sudah meninggal itu. Yesus berkata kepada anak perempuan itu. Dan seketika itu juga, anak perempuan yang baru meninggal itu bangun. Apa yang terjadi? Anak perempuan Pak Yairus yang meninggal itu bangun. Bahkan berjalan-jalan di sekitar itu. Wah, orang tuanya melihat apa yang sedang terjadi ini. Bukankah putri mereka baru saja meninggal, sudah tidak bernafas, sudah meninggal dunia? Lalu Yesus ngomong kepada putri mereka yang meninggal, lalu putri itu seketika itu juga, saat itu juga bangun. Sudah meninggal, sudah mati. Tapi ketika Yesus berfirman berkata kepada putri Pak Yairus itu, gadis umur 12 tahun itu bangun dan bahkan berjalan-jalan.
Sesuatu mukjizat telah terjadi. Dan di depan mata Pak Yairus sendiri bersama istrinya melihat bahwa putrinya yang meninggal itu dihidupkan kembali oleh Tuhan Yesus dengan hanya berkata, "Hai anak perempuan, bangunlah, talitha kum." Begitu berkuasanya firman yang Tuhan Yesus katakan, bahkan seorang yang sudah meninggal itu, putri Pak Yairus itu bangun, hidup kembali. Luar biasa sekali, mukjizat itu dicatatkan di dalam Injil Markus pasal ke-5. Dan dikatakan di sana, bahkan di dalam bahasa aslinya itu dikatakan bahwa orang tuanya yang menyaksikan bagaimana Yesus menghidupkan kembali putri Pak Yairus ini, begitu takjub dengan ketakjuban yang begitu besar, kagum dengan kekaguman yang begitu besar, terpesona dengan kuasa dari Yesus yang sanggup menghidupkan kembali anak mereka yang sudah meninggal dunia. Brave kids. Seorang putri Pak Yairus ini sudah meninggal. Tetapi Yesus panggil, tetapi Yesus berfirman, bangunlah. Maka putri Pak Yairus ini hidup kembali. Bangkit dari kematian. Luar biasa bukan? Begitu ada sukacita, begitu besar sukacita dari orang tua putri ini. Anak Pak Yairus sudah hidup kembali. Orang tuanya bersukacita, takjub dan melihat begitu ajaibnya mukjizat yang sudah terjadi. Luar biasa. Tuhan Yesus berfirman dan menghidupkan kembali putri Pak Yairus. Brave kids, ingat apa yang dikatakan Yesus kepada Pak Yairus. Waktu dia mendengar berita, orang-orang datang berkata bahwa anaknya sudah mati. Dia menjadi takut. Tetapi Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus yang sanggup melakukan mukjizat yang luar biasa. Yang sanggup menghidupkan orang dari yang sudah mati, hidup kembali. Yesus sungguh-sungguh berkuasa. Brave kids. Kalau hari ini kita mendengar begitu banyak orang yang takut. Kalau hari ini kita juga mendengar ada orang-orang yang meninggal karena sakit penyakit. Mungkin karena COVID, mungkin karena penyakit yang lain. Brave kids. Setiap manusia, setiap orang bisa mati. Setiap orang bisa mati. Nafas kita bisa berhenti dan jantung kita bisa berhenti berdetak. Kita bisa mati. Tetapi kita punya Tuhan Yesus, brave kids. Kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa atas segala-galanya. Pak Yairus mendengar berita anaknya mati, mungkin menjadi begitu takut. Dan orang-orang berkata, sudahlah, tidak usah merepot-repotkan guru. Tetapi Yesus berkata pada Pak Yairus, jangan takut, percayalah. Memang manusia bisa mati, tetapi bersyukurlah kenapa? Kenapa kita memiliki suatu pengharapan, suatu iman? Karena Tuhan Yesus. Yesus Kristus itu sudah mati di atas kayu salib. Dan dia bukan hanya mati. Dia mati untuk menyelamatkan kita semua. Menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Yesus menderita mati di kayu salib. Karena ia mengorbankan dirinya, mengasihi. Supaya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa beroleh keselamatan, hidup yang kekal bersama-sama Tuhan di sorga. Tuhan Yesus bahkan mengalahkan kematian. Yesus sesudah mati di kayu salib, pada hari yang ketiga, ia bangkit dari kematian. Dulu ketika dia melayani, dia menyembuhkan, dia memberikan kesembuhan, dia memberikan suatu mukjizat yang luar biasa. Orang yang sakit menjadi sembuh. Bahkan cerita yang barusan kita dengar, putri Pak Yairus yang sudah mati, tetapi Yesus hidupkan kembali.
Bukan saja orang lain yang dia hidupkan kembali, tapi Yesus sendiri mengalahkan kematian. Pada hari yang ketiga, ia bangkit dari kematian. Dan artinya apa? Kita punya Tuhan Yesus yang sanggup mengalahkan kematian. Kita punya Tuhan Yesus yang dapat memberikan hidup yang kekal. Kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Dan bagi siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia memiliki hidup yang kekal. Ia bisa bersama-sama Tuhan Yesus di sorga mulia. Brave Kids, kalau hari ini kita takut, kita dengar berita, ada orang meninggal, mati, percayalah kepada Tuhan Yesus. Karena sekalipun tubuh kita bisa mati, tetapi kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita punya Tuhan Yesus, kita punya anugerah hidup yang kekal. Kita bisa bersama-sama tinggal bersama Tuhan Yesus di dalam surga yang mulia, di dalam kehidupan yang kekal. Brave Kids, maukah kita percaya? Percaya kepada Yesus, karena dia sudah menyatakan, dia sudah membuktikan firman-Nya berkuasa. Firman-Nya sanggup menghidupkan putri Pak Yairus yang meninggal. Dia juga sanggup untuk memberikan kehidupan yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Maukah kita percaya kepada Tuhan Yesus? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami adalah anak-anak yang perlu Engkau, Tuhan Yesus. Kami adalah anak-anak yang hari ini mungkin takut, cemas, khawatir. Kami sungguh butuh Tuhan Yesus. Tetapi hari ini kami mendengar cerita firman Tuhan yang luar biasa. Hari ini kami mendengar cerita bagaimana Tuhan Yesus bahkan menghidupkan kembali putri Pak Yairus yang sudah meninggal dunia. Tuhan Yesus, kami mendengar firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan sanggup memberikan kehidupan yang kekal. Tuhan sanggup memberikan anugerah hidup kekal, supaya kami yang percaya kepadamu tidak binasa, tetapi beroleh tempat di sorga mulia, bersama-sama dengan Engkau, Tuhan Yesus. Memang kami manusia bisa mati, tetapi kami mau percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sanggup memberikan kehidupan. Tuhan Yesus sanggup menghidupkan orang yang mati. Dan Tuhan Yesus sanggup memberikan kami hidup yang kekal untuk kami bersama-sama tinggal di dalam sorga bersama dengan Engkau, Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah hati kami dipenuhi oleh damai sejahtera. Kenapa? Karena kami punya Engkau, Tuhan Yesus. Kami dipeliharakan oleh Tuhan. Dan kami punya janji yang pasti di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memiliki hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga yang mulia. Tuhan, berkati setiap anak-anak yang hari ini mendengar firman Tuhan. Berikan damai sejahtera, berikan pertolongan Tuhan. Mereka yang sedang ketakutan, Tuhan berikan ketenangan. Seperti Tuhan sudah memberikan ketenangan, bahkan mujizat yang luar biasa kepada Pak Yairus untuk menyaksikan kuasa Tuhan Yesus yang bahkan menghidupkan putrinya yang sudah meninggal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Wah, seneng banget ya Lause udah denger firman Tuhan hari ini. Iya Lause, bayangkan tadi diceritakan kalau seorang anaknya Yairus, dia sakit kemudian mati, tapi ternyata dia dibangkitkan. Lause, hebat banget Tuhan kita Lause. Kalau minggu-minggu lalu udah tentang Tuhan menyembuhin, habis itu Tuhan ubah air jadi anggur. Hari ini kita belajar tentang Tuhan membangkitkan.
Kan Lause, memang hebat banget Tuhan kita. awesome ya Lause, seperti lagu tema kita ya. Iya Lause. Nah sekarang kita mau memberikan persembahan Oke, kita Lause. sebagai wujud ucapan syukur kita. Iya. Anak-anak boleh scan QR yang ada di atas sini sambil kita menyanyikan pujian. Kami bawa korban syukur. Kita pujikan pujian ini sama-sama ya anak-anak. Kami bawa korban syukur ke rumah-Mu, ya Tuhan. Sukacita serta mazmur ke rumah-Mu, ya Tuhan. Hanya padamu Tuhan, puji syukur kami panjatkan. Hanya padamu Tuhan, segala kemuliaan Kami bawa. kami bawa korban syukur ke rumah-Mu, ya Tuhan. Sukacita serta mazmur ke rumah-Mu, ya Tuhan. Hanya padamu Tuhan, puji syukur kami panjatkan. Hanya padamu Tuhan, segala kemuliaan Kami bawa. kami bawa korban syukur ke rumah-Mu, ya Tuhan. Sukacita serta mazmur ke rumah-Mu, ya Tuhan. Hanya padamu Tuhan, puji syukur kami panjatkan. Hanya padamu Tuhan, segala kemuliaan, segala kemuliaan. Ya, hanya pada Tuhan ya Lause segala Iya. kemuliaan dan puji syukur kita. Iya, Lause. Nah, kita mau berdoa untuk Ya. persembahan sekalian menutup ibadah kita hari ini Ya, ya Lause. Lause. Ya. Anak-anak lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kalau kami boleh belajar, kalau Tuhan sudah membangkitkan anak dari Yairus, kiranya Engkau juga yang menolong kami untuk boleh terus berpegang pada Engkau. Kiranya juga firman Tuhan boleh terus kami ingat dan kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Kalau kami sudah memberikan persembahan, kiranya Engkau boleh menerima dan persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan Engkau di tempat ini. Tuhan yang menolong kami selama 1 minggu ke depan, Tuhan yang menolong sekolah kami, menolong kesehatan setiap kami, dan Engkau juga yang menolong mama papa dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang udah selesai ibadah sekolah minggu hari ini. Tapi masih ada aktivitas yang harus dikerjain ya Lause. Betul sekali, Kalau udah Lause. kerjain aktivitas terus diapain Lause? Dikirim di Lausenya di grup. Oh iya, anak-anak kalau udah kerjain aktivitasnya difoto terus dikirim ke Lausenya. Lausenya Iya. seneng loh kalau lihat Seneng. anak-anaknya pada kerjain Iya aktivitas. dong. Kan bukti kita mau taat juga kan? Iya Lause. Nah, Oke. sampai ketemu minggu depan Ya. ya sama anak-anak. Anak-anak juga yang belum subscribe channel Iya, YouTube kita. harus di subscribe ya biar gampang carinya ya Lausenya. Iya. Oke deh, sampai jumpa minggu Iya. depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye-bye. Indonesia merdeka. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari bandu ibu. Indonesia, bangsaanku, bangsa dan tanah aku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, hiduplah negeriku.
Indonesia Raya merdeka, merdeka. Ku cinta Indonesia Raya merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Jesus healing the leper. Jesus healed the centurion servant. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kamu bilang lebih indah. Bintang di langit. Wah, pasti dong. Oh Yesus, kita mau katakan sekali lagi dengan semangat lebih indah. Sekali lagi ya rasanya. Belas Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka bangsa, lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih tanggung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela